Hai Sobat Indo Prime, gimana kabarnya? Semoga semua sobat dalam keadaan yang sehat dan happy ya. Sobat Indo Prime, film horor memiliki sisi misterius dan mistik yang menjadi daya tarik tersendiri untuk masyarakat. Dibandingkan dengan genre lain, jalan cerita dan ending film horor cukup sulit ditebak. Itulah yang menyebabkan sebagian orang menggemari menonton film horor. Nah, berikut ini Mimin mau kasih rekomendasi film horor yang banyak diminati oleh masyarakat. Sebelum masuk ke video, yuk sobat terus dukung channel Indo Prime TV dengan cara like, komen, dan share video-video dari Indo Prime. Untuk film pertama ada The Conjuring yang rilis pada tahun 2013. Film ini diangkat dari kisah nyata penyidik investigasi pasangan suami istri Ed dan Lorraine Warren. Pada tahun 1970, penyidik paranormal dan ahli demonologi Lorraine dan Ed mendapatkan panggilan ke rumah Caroline dan Roger Perron. Keluarga Perron baru saja pindah ke sebuah rumah terpencil. Tanpa mereka ketahui, tanah pertanian tersebut mempunyai sejarah kelam yang berhubungan dengan okultisme. Teror bahkan terjadi di malam pertama keluarga Perron tinggal. Gangguan pun semakin menjadi setiap harinya, sampai salah satu iblis merasuki sang ibu yang hampir mencelakai keluarganya. Di tengah frustasi keluarga Perron, Ed dan Lorraine Warren membantu mereka dan menemukan fakta gelap atas riwayat pemilik tanah tersebut. Horor garapan sutradara James Wan dan penulis skenario Chad dan Katie Wehyen ini sukses menjadi urutan pertama film horor terbaik sepanjang tahun 2013. Film selanjutnya adalah berjudul Oculus. Oculus digarap oleh sutradara Mike Flanagan dibantu 3 orang lainnya yakni Jeff Howard dan Jeff Sedman. Oculus berkisah tentang tragedi nahas yang menimpa sebuah keluarga. Tim Russell membunuh ayahnya setelah sang ayah menghabisi nyawa istrinya. Setelah tragedi tersebut, tim dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Selama tinggal sendiri di rumah tersebut, Kaylee, kakak tim, menemukan sebuah cermin unik lengkap dengan kamera pengukur suhu dan alarm. Dari cermin itu, Kaylee mendapatkan mimpi tentang peristiwa kematian tragis para penghuni sebelumnya. Kaylee menemukan sebuah fakta bahwa setiap pemilik cermin mati dengan cara yang sama dengan orang tuanya. Sesaat Kaylee teringat omongan tim bahwa dirinya mendengar bisikan setelah menatap cermin tersebut. Sejak saat itu Kaylee yakin bahwa ucapan tim benar adanya. Kaylee pun memberanikan diri melawan keberadaan makhluk tak terlihat yang menghantui keluarganya. Film berikutnya yang rilis pada tahun 2014 berjudul Ouija: Origin of Evil. Setelah Oculus, sutradara Mike Flanagan kembali membuat film horor Ouija: Origin of Evil. Dalam penulisan skenario-nya, Mike Flanagan dibantu oleh Jeff Howard dan Juliet Snowden. Ouija: Origin of Evil berkisah tentang teror iblis kepada sebuah keluarga akibat bermain pemanggilan roh. Cerita dimulai dari serangkaian penipuan yang dilakukan oleh Alice Sender bersama kedua putrinya yang menipu orang dengan mengaku sebagai cenayang. Rindu akan ayahnya membuat salah satu putri Alice mencoba memanggil roh ayahnya. Sesudahnya, putri Alice sering mendengar bisikan halus yang membuat bisnis penipuan ibunya berkembang pesat. Tanpa mereka ketahui, roh yang Alice panggil bukanlah roh biasa dan bukan roh sang ayah. Pada suatu malam, roh yang dipanggil Alice mulai meneror keluarga tersebut. Kakak Alice, orang yang sadar pertama kali perubahan tak lazim pada adiknya. Sementara sang ibu justru merasa tingkah laku anak keduanya membawa berkah. Film horor berikutnya adalah Lights Out, rilis di tahun 2014. Lights Out digarap oleh sutradara David F. Sandberg dengan James Wan sebagai produser dan Eric Heiseser sebagai penulis skenarionya. Lights Out berkisah tentang sebuah horor hantu dari masa lalu yang menghantui sebuah keluarga. Hantu tersebut muncul setiap kali lampu rumah dimatikan atau dalam kondisi gelap. Cerita dimulai dari teror di pabrik Paul dan istrinya Sophie. Anak mereka Martin melihat ibunya berbicara sendiri dan menelpon Paul agar cepat pulang. Sementara di pabrik, karyawan Paul lebih dulu mendapat gangguan hantu tersebut. Paul yang mendapat laporan mencoba memeriksanya, namun berakhir tewas. Martin yang sendiri dengan ibunya merasa tidak nyaman dan menghubungi sang kakak Rebecca untuk pulang menemaninya. Teror semakin kuat saat Rebecca dan pacarnya pulang ke rumah untuk melindungi Martin dan Sophie dari hantu. Hingga suatu malam saat sedang nonton televisi, Sophie mematikan semua lampu dan mengenalkan hantu tersebut kepada Martin. Sobat Indo Prime, selanjutnya film yang berjudul Paranormal Activity rilis pada tahun 2009. Paranormal Activity ditulis oleh sutradara Oren Pillai. Film horor mini budget ini dibuat hanya berlatar belakang sebuah rumah dan beberapa pemain saja. Paranormal Activity berkisah tentang teror yang menimpa pasangan muda. Bermula dari Katie dan Mika yang pindah ke rumah baru. Suatu hari ada kejadian di luar nalar yang terjadi. Katie yang merasa takut menceritakan kepada Mika bahwa semasa kecil dirinya pernah melihat hantu. Katie juga merasa bahwa hantu tersebut mengikutinya. Tak percaya begitu saja, Mika lalu memasang CCTV dan kamera untuk merekam situasi rumah saat malam hari. Benar saja, kamera menangkap pergerakan aneh. Teror yang semakin intens membuat Mika menaburkan tepung untuk menangkap jejak sosok tak terlihat. Puncak teror terjadi saat sosok tersebut mulai menyerang secara fisik kedua pasangan ini.
Film horor selanjutnya adalah The Omen yang rilis pada tahun 1976. Film horor klasik yang digarap oleh sutradara Richard Donner dan penulis skenarionya digarap oleh David Seltzer menceritakan tentang anak titisan iblis. Berkisah tentang keluarga Robert Thorne, seorang diplomat Amerika Serikat yang bertugas di Italia. Robert dan istrinya Katie Thorne sangat menginginkan anak dan mengikuti saran Pastor Spiletto untuk mengadopsi bayi laki-laki dan diberi nama Damien. Teror mulai terjadi saat pesta ulang tahun kelima Damien. Pengasuh keluarganya gantung diri di hadapan semua orang saat pesta sedang berlangsung. Teror semakin menjadi ketika pengasuh baru, Baylock, datang. Satu persatu orang mencurigai atau berusaha memberitahu keluarga Thorne mati mengenaskan. Teror Damien semakin brutal dibantu oleh Baylock hingga Robert harus mengambil keputusan berat, yakni membunuh anaknya sendiri. Sobat Indo Prime, di tempat selanjutnya ada The Exorcist yang rilis pada tahun 1973. Film The Exorcist dibuat berdasarkan peristiwa nyata dengan tambahan bumbu-bumbu ala-ala Hollywood. Film ini digarap oleh sutradara William Friedkin dan penulisan skenario dikerjakan oleh William Peter Blatty. The Exorcist digadang-gadang sebagai film horor terbaik dan terseram sepanjang masa, serta meraih Academy Awards untuk sejumlah kategori. Berkisah tentang Regan McNeil, seorang gadis berusia 12 tahun yang sering berbicara sendiri setelah kedua orang tuanya bercerai. Awalnya sang ibu menduga anaknya mengalami trauma berat. Namun perlahan, Regan mulai berbicara kasar dengan suara yang berubah-ubah. Regan bahkan mengutuk teman-teman ibunya. Tak puas dengan pengobatan medis dan menyatakan kondisi Regan sehat, sang ibu kemudian meminta bantuan Pastor Kars dan Pastor Marin. Dari penyidikan kedua pastor inilah diketahui bahwa Regan telah dirasuki iblis yang tak sembarangan. Fenomena aneh dan mencekam mulai terjadi selama masa pengusiran iblis dari tubuh Regan oleh kedua pastor. Nah, Sobat Indo Prime, itu dia tadi film-film horor yang bisa kalian tonton ya. Film yang mana yang akan sobat tonton terlebih dahulu? Abis nonton film horor jangan takut ya ke kamar mandi sendirian. Tunggu video-video selanjutnya dari Indo Prime ya. Stay safe dan stay healthy.